Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Merupakan sebuah sukacita dan kebahagiaan kami dapat hadir di ruangan Anda dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya percaya Anda begitu sangat menanti-nantikan program ini karena memang kami hadir untuk selalu menjadi berkat bagi Anda sekalian, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memudahkan bagi kita untuk menyelenggarakan segala sesuatu ini, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan, kami tetap bisa hadir memberkati Anda. Bahkan kalau Anda menyaksikan beberapa episode ke depan ini, kami merekamnya langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana Pendeta Ezra Soru berada. Dan itu menjadi sebuah komitmen bagi kami bahwa segala daya upaya kami rindu untuk bisa lakukan untuk tetap melayani pemirsa sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Bagi dunia kekristenan, kita tidak awam mendengar pengakuan iman rasuli, tetapi kita akan membahas secara rinci perbagian dari pengakuan iman rasuli supaya kita makin memahami dan makin mengerti mengapa kita mengucapkannya. Sehingga kerinduan kami janganlah di gereja-gereja kita hanya sekedar mengucapkan saja. Untuk itu tanpa menanti lebih lama lagi, pastikan Anda menyiapkan diri dan jangan lupa tetap sampaikan saran, pendapat, atau pertanyaan Anda melalui nomor SMS yang tertera di layar ini dan kami akan senantiasa berupaya untuk menjawabnya. Pendeta Ezra Soru akan hadir sebentar lagi untuk memberkati Anda sekalian. Shalom saudara-saudara, dan shalom juga buat semua pemirsa yang ada di rumah. Bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami kembali hadir dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dan karena kita berada dalam masa COVID-19, maka produksi program Ku Tahu Yang Kupercaya saat ini dilaksanakan atau diselenggarakan dari Kota Kupang NTT dan juga melibatkan beberapa saudara seiman dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti acara ini juga dari aplikasi Zoom. Dan seperti biasa program Ku Tahu Yang Kupercaya ini akan memberikan pelajaran-pelajaran iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen, dan karenanya juga kami beri kesempatan buat saudara-saudara yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaan saudara di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sekarang saudara-saudara, selama beberapa episode ke depan kita akan membahas materi yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas banyak materi seputar fondasi iman Kristen, juga sudah membahas tentang doa Bapa Kami, sudah membahas tentang doktrin Alkitab. Dan sekarang kita akan membahas soal pengakuan iman rasuli. Nah,
Pengakuan iman rasuli saya kira adalah satu pengakuan iman yang sudah tidak asing lagi, apalagi di kalangan gereja-gereja Protestan. Hampir setiap minggu kita selalu berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli ini, ya. Dan karenanya tidak familiar. Dan sebenarnya di dalam pengakuan iman rasuli ini ada banyak kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bahkan nanti saudara akan melihat bahwa di dalam satu atau dua kata saja itu ada kebenaran-kebenaran penting. Bahkan kita bisa membahas satu kata itu sampai beberapa episode. Dan karena itu maka diharapkan saudara semua tetap memberikan perhatian dan jangan melewatkan setiap episode dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya, secara khusus di dalam pembahasan tentang pengakuan iman rasuli. Nah, saya akan membahas beberapa hal di dalam pengakuan iman rasuli. Pertama adalah kita perlu tahu sedikit soal pengakuan iman rasuli ini, ya. Nah, pengakuan iman rasuli ini itu dikenal di dalam bahasa Latin sebagai Symbolum Apostolikum. Dan ini juga seringkali disebut sebagai credo atau bahasa Inggris creed, pengakuan, suatu pengakuan. Dan ini adalah pengakuan bersama dari gereja-gereja yang berakar dari tradisi barat. Di gereja-gereja timur tidak mengenal pengakuan seperti ini. Gereja-gereja barat, karena kita di Indonesia adalah gereja-gereja yang hasil penginjilan atau hasil dari misionari-misionari dari barat, maka kita juga mewarisi pengakuan iman rasuli ini. Nah, penyebutan paling awal dari pengakuan iman rasuli yang saya sebut tadi Symbolum Apostolikum itu penyebutan paling awal di dalam catatan yang ada itu dari tahun 390. 390 Masehi, di mana ada seorang ya yang namanya Paus Siricus. Ya, dia mendapatkan sepucuk surat dari konsili yang namanya Konsili Milano tahun 390. Itu dikatakan demikian di dalam surat dari konsili tersebut kepada Paus Siricus ini, dikatakan, bila engkau tidak memuji ajaran-ajaran para imam, biarlah pujian itu setidak-tidaknya diberikan kepada Symbolum Apostolorum yang selalu dilestarikan oleh gereja Roma dan akan tetap dipertahankan agar tidak dilanggar. Nah, jadi kata-kata Symbolum Apostolorum atau Symbolum Apostolicum ini itu memang muncul dari tahun 390. Nah, artinya kalau istilahnya sudah dibicarakan di situ, itu artinya kemunculannya itu sudah jauh lebih tua dari itu. Ada tradisi memang diperdebatkan sih, ya. Ada tradisi yang mengatakan bahwa pada hari Pentakosta semua rasul-rasul berkumpul dan sebelum mereka masing-masing melakukan pekerjaan misi mereka ke seluruh dunia, mereka masing-masing menyumbang satu kalimat. Dan karena ada 12 rasul, maka muncullah 12 kalimat di dalam pengakuan iman rasuli. Ada pandangan tradisi seperti itu, tapi juga memang kita tidak terlalu bisa menemukan dasar yang cukup kuat di dalam tradisi seperti itu. Tapi bagi saya memang tidak terlalu penting. Bentuk yang kita pakai sekarang, yang kita ucapkan setiap hari Minggu itu adalah bentuk yang datang pada abad yang ke-6 dan abad yang ke-7 sampai abad 6 sampai abad 7, ya. Nah, apakah lewat tradisi itu atau sejarah itu, apakah memang gereja-gereja sebelum abad 6 dan abad 7 mereka mempergunakan Symbolum Apostolorum ini persis seperti yang kita pakai? Mungkin tidak. Tapi bahwa itu sudah disebut di dalam tahun 390, artinya sudah ada. Tapi bentuk yang sekarang dari abad 6 sampai abad 7. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di abad 45 itu mereka menggunakan versi yang sedikit berbeda. Tapi intinya sama, adalah bahwa itu menyangkut 3 pribadi. Yaitu aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, dari tradisi gereja barat kita bukan hanya mewarisi pengakuan iman rasuli, tapi ada juga
pengakuan iman Nisea Konstantinopel, lalu juga ada pengakuan iman Athanasius. Tapi itu bentuknya jauh lebih sulit, kalimat-kalimatnya jauh lebih sulit karena mengandung penjelasan-penjelasan kristologi yang sangat dalam, ya. Dan sebenarnya kalau kita memang mau belajar dengan lebih dalam, memang itu acuan kepada dua pengakuan itu lebih bagus. Tapi ya kita tidak terlalu familiar dengan dua pengakuan itu. Kadang-kadang dipakai, tapi tidak selalu. Yang sering dipakai ini adalah pengakuan iman rasuli. Nah, kalau bentuknya sekarang yang kita pakai itu berasal dari abad 6 dan abad yang ke-7, maka bentuk seperti ini itu tidak dipakai pada abad-abad sebelumnya. Walaupun pasti ada, tapi formula kalimatnya itu tidak persis sama dengan yang kita pakai sekarang, ya. Nah, karena itu maka memang kita tidak bisa memutlakkan penggunaannya di dalam gereja. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa di dalam gereja harus diucapkan pengakuan iman rasuli setiap kali kebaktian. Kita tidak bisa atau tidak perlu mengharuskan itu, karena kalau itu diharuskan maka gereja-gereja sebelum abad 6 dan abad 7 yang formula kalimatnya tidak sama seperti kita, atau gereja perdana yang di bawah tahun 390, mereka tidak mempergunakan seperti itu, apakah itu adalah gereja sesat? Nah, ini penting sekali. Pernah ada orang yang berkata kepada saya, waduh itu gereja tidak ada pengakuan iman rasuli, betul-betul fatal. Nah, artinya dia menganggap bahwa pengakuan iman rasuli itu memang wajib atau mutlak ada di dalam kebaktian. Padahal tidak harus demikian. Karena itu di gereja saya sendiri selalu menggunakan kata-kata pengakuan iman rasuli di setiap kebaktian, tapi dalam acara-acara khusus di mana acaranya padat, pengakuan iman rasuli boleh kita tidak pakai pada kesempatan kebaktian itu. Ini penting untuk kita paham. Saya mendengar cerita dari satu daerah, itu mereka kebaktian. Selesai kebaktian, sudah doa berkat, jemaat sudah pulang. Begitu jemaat sudah pulang, lalu majelis lari, masuk kembali, masuk. Semua jemaat masuk, kenapa? Tadi kelewat, liturginya terlewatkan, pengakuan iman rasuli lupa diucapkan. Jadi mereka kumpul lagi, bikin pengakuan iman rasuli lagi, baru pulang. Nah, itu tanda bahwa mereka berpikir itu bahkan mungkin dosa kalau tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, dari sejarah yang sudah saya sebutkan ini, maka terlihat bahwa memang tidak mutlak dipergunakan, ya. Nah, juga tidak ada dasar kitab suci, kan? Tidak ada dasar kitab suci yang mewajibkan penggunaan pengakuan iman rasuli. Nah, satu hal yang perlu kita pikirkan juga adalah bahwa mengucapkan pengakuan iman rasul ini itu sebenarnya tujuannya apa? Di dalam penggunaan tahun 390 ke bawah, pengakuan iman ini digunakan terutama untuk calon baptisan. Dan diwujudkan biasa di dalam bentuk tanya jawab. Karena saya bilang tadi bentuk yang sekarang kata-kata seperti itu kan baru abad 6, abad 7. Tapi sebelum itu karena itu adalah kumpulan pengakuan iman, aku percaya begini, maka itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Dan itu bisanya muncul di dalam tulisan-tulisan dari Hippolytus. Percakapan-percakapan dan tanya jawab seperti itu dijadikan sebagai dasar untuk orang baptis. Jadi setelah dia membuat pengakuan, maka dia betul-betul membuat sebuah pengakuan seperti dia mengaku di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Kalau perlu pakai acara tutup mata, ya. Nah, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi penggunaan yang setelah abad 6, abad 7 itu tidak lagi dikaitkan dengan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Sebenarnya bukan tujuan itu. Tujuannya lebih kepada sesuatu penanaman pemahaman doktrinal di dalam pikiran untuk mengatasi berbagai macam bidat atau kesesatan yang muncul.
Kalau itu diucapkan setiap minggu, maka kata-kata itu kan ajaran-ajaran dasar. Maka ajaran dasar atau doktrin dasar ini menancap di dalam pikiran. Dan kalau itu menancap dalam pikiran, maka begitu ada satu aliran tertentu atau ajaran tertentu begitu masuk, kok rasanya lain ya? Misalnya, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria, lahir dari perawan Maria. Karena ini diucapkan terus tiap minggu, tertanam bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria. Tiba-tiba muncul ajaran misalnya dari Jesus History atau Jesus Seminar yang mengatakan bahwa sebenarnya ya Yesus itu adalah anak hasil perselingkuhan antara Maria dengan seorang perwira Romawi. Nah, pada saat muncul ajaran seperti itu kita ingat, loh, kita punya pengakuan iman yang sudah berakar dari ratusan tahun yang lampau bilang Yesus lahir dari perawan Maria. Tapi ini ada satu orang tertentu yang tiba-tiba muncul bahwa Yesus itu anak hasil selingkuh Maria sama prajurit Romawi. Ini tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli saya. Tolak. Aku percaya kebangkitan orang mati. Begitu ada orang yang ajarkan bahwa tidak, kita mati selesai dan tidak ada lagi kebangkitan. Begitu kita deteksi, kok lain ya dengan pengakuan iman yang saya ucapkan tiap-tiap minggu. Hidup dan hidup yang kekal. Ada hidup kekal. Yang ini bilang mati habis. Kalau begitu ini tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli yang saya ucapkan setiap minggu. Jadi pengakuan iman rasuli itu dalam penggunaan yang lebih kemudian itu lebih mengarah kepada sebuah upaya penangkalan terhadap bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Bukan lebih bersifat vertikal dalam pengakuan kepada Allah. Tapi ya tidak apa-apa juga kalau ada orang yang mau mengucapkan begitu sambil pikiran diarahkan pada Allah sambil tutup mata. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa juga, tidak apa-apalah. Ya, yang penting waktu dia ucapkan kan melekat di pikirannya. Supaya kalau ada bidat-bidat bisa dengan mudah dideteksi. Ya, itu beberapa hal tentang pengakuan iman rasuli ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal pengakuan iman rasuli ini secara detail. Kalimat demi kalimat, kata demi kata, mulai dari aku percaya sampai pada hidup yang kekal. Dan karenanya saya mengharapkan bahwa saudara tidak kehilangan atau jangan sampai ketinggalan materi-materi ini, karena ini adalah suatu pelajaran yang baik sekali ya. Dan ini karena kita perlu memahami, karena setiap minggu kita mengucapkannya. Dan karena itu maka ada baiknya kita mengucapkan sambil mengerti. Saya tahu ada banyak orang mungkin mengucapkan ini tapi tidak terlalu ngerti maksud-maksudnya ya. Dan karena itu maka kita akan mulai. Sekarang kita mulai dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mari kita mulai dengan potongan pertama, aku percaya. Pengakuan iman ini dimulai dengan aku percaya, bukan kami percaya. Aku percaya. Mengapa aku percaya? Karena memang pengakuan itu memang harus lebih bersifat pribadi daripada kolektif. Ya. Iman kita kepada Tuhan atau kepercayaan kita, janji kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus bersifat personal. Kita ingat satu bagian di dalam kitab suci ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya saat mereka ada di Kaisarea Filipi, ya. Dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh para murid. Nah, mari kita coba memperhatikan Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?"
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para Ya, nabi. jadi ini Yesus bertanya, kata orang, siapa aku ini? Kata orang, dia menanyakan pendapat umum, pendapat halayak ramai. Lalu muncullah banyak pandangan. Ada yang bilang, ya Yohanes Pembaptis, ada yang bilang juga Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Lanjut. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya, ayat 29 itu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apa katamu? Ini pertanyaan yang sifatnya personal, pertanyaan yang sifatnya pribadi. Karena itu maka memang nanti kalau kita melihat di dalam versi Matius, ya Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi memang kepercayaan harus bersifat pribadi. Kalau orang pertandingan dalam satu tim, maka ada yang main jelek tapi bisa juara. Karena apa? Karena teman-temannya main bagus. Bahkan kalau saya lihat pertandingan sepak bola, kompetisi sepak bola, bahkan ada yang bisa ikut juara padahal tidak pernah main. Ya kan? Karena waktu semifinal dia cadangan, timnya menang, masuk final. Lalu begitu masuk final, dia juga cadangan terus sampai akhir pertandingan. Jadi dia tidak main, tapi tahu-tahu timnya menang. Wah, maka dia juga loncat-loncat kegirangan, menang, tapi tidak pernah main. Ya. Nah, memang kalau dalam pertandingan yang kolektif bisa seperti itu, kita juga bisa menang walaupun tidak ikut main. Tetapi dalam urusan iman, apalagi urusan keselamatan, itu bukan tim-timan, bukan kelompok-kelompokan ya, tapi ini urusan pribadi. Karena itu saudara perhatikan baik-baik, kalau kamu bukan orang percaya, biar bapakmu orang percaya, ibumu orang percaya, kalau kamu tidak, kamu akan binasa di dalam neraka. Ya. Atau kamu mengandalkan iman, keluarga saya keluarga Kristen. Jangankan bapak mama, dari opa oma, lalu dari bapaknya opa oma, lalu opa omanya opa oma. Wah, itu semua Kristen. Tapi kamu sendiri tidak sungguh-sungguh percaya, kamu tetap akan pergi ke neraka. Ya. Jadi ingat bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Untuk ini kita perlu berhati-hati di dalam memahami satu ayat, yakni Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini seringkali dimengerti bahwa, wah, kalau ada satu orang yang percaya Yesus, maka seisi rumahnya ikut selamat. Kalau bapak percaya Yesus, maka ibu selamat, anak-anak, cucunya, menantunya. Kalau perlu bawa banyak keponakan-keponakannya, sepupu-sepupunya, ditambah dengan pembantu-pembantunya, temannya, pembantu, dan sebagainya. Masuk semua satu rumah, wah, selamat semua. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau seisi rumahmu. Tapi jelas ini adalah pemahaman penafsiran yang salah karena menabrak banyak ayat kitab suci. Karena banyak ayat kitab suci menuntut kepercayaan secara pribadi. Juga kita melihat contoh dalam Alkitab ya. Ada banyak orang yang percaya dan pasti selamat. Tapi anggota-anggota keluarganya tidak percaya dan tak mungkin selamat. Kalau dalam perjanjian lama kita lihat ada Abraham. Abraham jelas adalah orang percaya. Tapi Hagar dan Ismail tidak. Lot jelas orang percaya, tapi istri Lot tidak selamat. Yonatan itu anak dari Raja Saul. Dan Yonatan adalah orang percaya, tapi bapaknya Saul itu binasa. Jadi di sini ayat itu tidak berarti bahwa keselamatan itu bisa rombongan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Memang sekilas, kalau saya percaya, saya selamat. Seisi rumah saya juga selamat. Tidak. Ayat itu membicarakan syarat selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau harus percaya kepada Yesus supaya engkau selamat.
Engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu juga harus percaya Yesus baru selamat. Jadi maksudnya ayat itu adalah memberikan persyaratan yang berlaku bagi engkau dan berlaku juga bagi seisi rumahmu. Jadi kalau engkau percaya, engkau selamat. Seisi rumahmu ternyata tidak percaya, tidak selamat dong. Ya, paham semua ya? Nah, karena itu kita kembali kepada persoalan kita. Iman kita, kepercayaan kita, keselamatan kita itu harus bersifat pribadi. Nah, berikut adalah kita akan melihat kata percaya. Aku percaya. Nah, artinya bahwa di dalam pengakuan iman rasuli ini yang ditekankan itu adalah kepercayaannya atau imannya. Kenapa? Karena iman atau kepercayaan itu adalah inti dari Kristen. Kekristenan tidak meletakkan dasarnya pada ketaatan. Tidak meletakkan dasar pada kehidupan yang baik, perbuatan baik, tidak. Tapi diletakkan pada kepercayaan. Karena itu percaya itu penting. Ada banyak orang, kalau kita keluar di jalan-jalan, apalagi di daerah mayoritas Kristen semacam ini, kita ketemu orang di jalan, Bapak percaya? Percaya. Percaya apa? Tidak tahu, pokoknya percaya saja. Ya, tidak bisa. Itulah sebabnya saya bilang banyak orang Kristen itu mengira mereka orang percaya padahal mereka belum atau bukan orang percaya. Mereka bukan orang percaya, mereka hanya mengira bahwa mereka sudah percaya. Kalau saya mengatakan aku percaya, berarti ada hal-hal tertentu yang membuat saya menerima hal itu sebagai sebuah kepercayaan. Nah, kalau dibilang saya percaya, Allah itu bagaimana? Saya tidak tahu. Yesus itu bagaimana? Saya juga tidak tahu. Dia siapa? Saya juga tidak tahu. Apakah dia mati? Saya juga bingung. Kalau dia tidak tahu semua, artinya dia tidak bisa disebut sebagai percaya. Nah, itulah sebabnya maka pengakuan iman ini berisi dasar-dasar kepercayaan kita. Ya, dasar-dasar kepercayaan kita, dan karena itu maka penting sekali saudara semua yang ada di sini maupun ada di rumah untuk betul-betul memikirkan poin demi poin, pokok demi pokok dari kepercayaan yang ada di dalam pengakuan iman rasuli ini. Oke, mari kita melihat potongan selanjutnya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah. Sekarang kita bahas Allahnya lebih dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, saudara perlu ketahui juga bahwa ini, istilah ini atau kata ini jangan dikacaukan dengan kata Tuhan. Dalam penggunaan hari-hari pokoknya kita sudah sama ratakan saja, ya Allah ya Tuhan pokoknya sama. Tapi sebenarnya itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau Allah itu menunjuk pada jenis dalam tanda petik makhluknya, sama seperti kamu manusia. Manusia, dia Allah. Jenisnya. Kita jenisnya manusia, dia jenisnya Allah. Tapi pada waktu menggunakan kata Tuhan, maka Tuhan itu jabatan. Di dalam bahasa Ibrani Adonai atau bahasa Yunani Kurios, itu merujuk kepada jabatan. Seperti saya pendeta. Ya. Tapi saya manusia, dia Allah. Saya pendeta, dia Tuhan. Kalau saya Esra, dia Yahweh. Jadi Yahweh itu personal name, nama diri. Ya, itu sedikit tambahan dari saya untuk kita memahami peristilahan ini. Nah, aku percaya kepada Allah.
Nah, kalau kita mau berbicara tentang Allah, ini sesuatu konsep yang besar, ini doktrin khusus kalau kita mau membahas itu. Namanya doktrin Allah, teologia proper. Itu bahas itu di kelas sekolah teologi itu bisa selesai 1 hari. Ya, bisa selesai 1 hari. Dan karena itu maka saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya mau menjelaskan bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu maka 3 pribadi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu dibicarakan di dalam pengakuan iman ini. Bapa itu di dalam bagian pertama, ya Anak atau Yesus itu dalam bagian yang kedua, dan Roh Kudus itu adalah di dalam bagian yang ke-8. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk berpikir apa dasarnya sehingga kita percaya pada Allah Tritunggal. Kalau kita membaca Alkitab, memang kita akan melihat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu dari ayat. Ada ayat-ayat tertentu yang menyatakan kepada kita bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Yang paling terkenal itu adalah Ulangan 6 ayat 4. Coba baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Tuhan satu. Lalu Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Berarti Allah itu satu. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, karena Allah itu esa. Kita juga nanti bisa lihat di Yohanes 17 ayat yang ke-3 yang mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar. Juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang esa. Lalu juga di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Jadi kita bisa lihat bahwa data pertama yang kita dapat di dalam kitab suci ini adalah bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Maka apapun terjadi, kita tidak boleh percaya bahwa Allah itu ada 2, ada 3, atau lebih daripada itu. Tidak bisa. Allah adalah satu. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bisa melihat bahwa Alkitab selain berbicara tentang Allah itu esa atau satu, Alkitab juga menunjukkan ada semacam kejamakan tertentu di dalam dirinya, di dalam diri Allah. Dan kita bisa melihat itu dalam banyak contoh. Ya, misalnya Bapa itu digambarkan sebagai Allah, Yesus juga digambarkan sebagai Allah, demikian juga Roh Kudus. Nah, kalau Bapa adalah Allah, saya kira kita tidak meragukan itu. Kalau Yesus, dalam episode-episode sebelumnya saya sudah buktikan banyak, saya hanya mau menunjukkan misalnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman ini kan Yesus. Maka firman itu adalah Allah. Ya. Tentang kealahan Roh Kudus, dia juga Allah, tapi saya tidak bahas di sini. Nanti kita ada bagian khusus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, juga kita bisa melihat bahwa ada penggunaan kata ganti bentuk jamak di dalam Alkitab yang dikhususkan pada Allah. Ya, misalnya Kejadian 1 ayat yang ke-26. Coba baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini bentuk jamak. Ya. Sehingga kalau memang Allah itu satu, mutlak mestinya baiklah aku. Tapi ini baiklah kita. Nah, di sini saya tidak membahas doktrin Tritunggal secara detail.
Ya, ini hanya cuplikannya saja atau sekilasnya saja untuk kita bisa melihat bahwa ternyata ada petunjuk menyangkut keesaan Allah dan ada petunjuk menyangkut kejamakan Allah yang nantinya kita di sini kalau kita melihat di dalam PB Perjanjian Baru maka kita ini kan lebih dari satu. Tapi lebih dari satu itu kan berapa? Ya, tapi nanti dalam terang Perjanjian Baru kita bisa melihat bahwa kita ini itu adalah merujuk pada 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya maka orang Kristen percaya pada Allah Tritunggal. Sampai di sini paham? Ya, mau tanya Pak Esra. Tadi Pak Esra mengatakan bahwa Allah kita itu Tritunggal. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah mengapa kita harus percaya kepada Allah yang Tritunggal? Padahal di dalam Alkitab kata Tritunggal itu tidak ada. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata Tritunggal itu tidak ada. Memang kata Tritunggal tidak ada. Kalau saudara cari baca dari Kejadian sampai Wahyu pun tidak dapat kata Tritunggal. Karena kata Tritunggal ini dalam bahasa Latinnya Trinitas. Trinitas itu terdiri dari, ya, Trinitas itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah tres dan yang kedua itu adalah unus. Tres itu artinya 3 dan unus dari unus menjadi one, maka bahasa Inggris one. Ya, itu 1. Jadi Trinitas itu tres unus 3-1. Berarti Allah Trinitas, Allah itu 3-1. Nah, maka nanti muncul penjelasan apanya yang 3, apanya yang 1. Nah, 3 ini pribadinya yang Bapa, Anak, Roh Kudus itu, sedangkan unusnya atau satunya ini menunjuk pada hakikatnya sebagai Allah. Nah, kata Latin Trinitas ini pertama kali digunakan oleh Bapak Gereja Tertullian. Sehingga memang istilahnya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada. Ya, kita tidak hanya bicara soal istilah. Istilah tidak ada tapi konsep itu ada. Ibu percaya ada sakramen? Dalam Kristen sakramen ada berapa? 2. Apa saja? Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itu adalah sakramen. Tapi di mana di Alkitab coba cari kata sakramen? Tidak ada. Cari kata sakramen di dalam Alkitab tidak ada. Tapi ajaran tentang sakramen yaitu adanya baptisan kudus dan perjamuan kudus itu ada. Nah, ini perlu kita pahami karena seringkali argumentasi semacam ini itu dipergunakan oleh orang saksi Yehova untuk menolak doktrin Allah Tritunggal. Alasan mereka yang paling pertama itu adalah karena Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Maka Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Nah, mereka mengacaukan antara istilah dengan konsep. Istilah tidak ada, tapi konsep bisa ada. Kalau saya mau berikan serangan balik kepada saksi Yehova, bisa juga. Yaitu misalnya begini, bahwa mereka ibadah di mana? Ya, tempat ibadahnya orang saksi Yehova namanya Balai Kerajaan. Lah, kalau Balai Kerajaan coba kasih 1 ayat di mana ada istilah Balai Kerajaan. Tidak ada. Tapi orang saksi Yehova yang pernah debat dengan saya, dia bilang memang Balai Kerajaan juga tidak ada. Tapi ingat, Balai Kerajaan cuma nama tempat ibadah. Tapi Tritunggal itu doktrin. Ya. Jadi tempat ibadah boleh tidak ada istilahnya. Tapi doktrin harus ada istilahnya. Nah, kalau menghadapi begini gimana? Ya, kalau kita ngacu kepada nama di Indonesia dari kelompok saksi Yehova ini, mereka lebih disebut sebagai saksi Yehova. Dalam bahasa Inggris, Jehovah Witness. Makanya seringkali disebut sebagai saksi Yehova. Tapi nama resmi mereka di Indonesia itu adalah saksi Yehova.
Dan saksi Yehuwanya tulisannya adalah saksi Yehuwa. Ada huruf mati Y, H, W. Bukan Yehuwa, tapi Yehuwa. Padahal nama ini dalam bahasa Ibrani adalah Yod He Waw He. YHWH. Jadi kalau disebut disisip huruf hidup Yehuwah. Tapi nama mereka cuma Yehuwa, tidak ada H di belakang. Terus pertanyaan kita, H di belakang kalian hilangkan di mana? Ya, maka di situ jelas bahwa mereka sendiri tidak konsisten. Jadi bukan masalah istilah. Kita tahu istilah itu tidak ada. Tapi konsep tentang Tritunggal itu mendasar di dalam Alkitab yang memang tidak saya bagikan semua karena kita tidak sedang membahas doktrin Allah secara khusus. Kalau nanti ada session doktrin Allah secara khusus, saya akan bahas itu secara detail. Tapi ini hanya sekilas di dalam pengakuan iman rasuli kita. Oke? Jelas? Pak Esra, saya ingin bertanya, dalam penjelasan tentang Tritunggal, Pak Esra mengatakan bahwa Allah menyebut dirinya dengan sebutan kita, merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Tapi saya pernah membaca bahwa kata kita bukan berarti Allah Tritunggal, melainkan Allah berbicara kepada para malaikatnya dan juga sebagai jamak kehormatan. Bagaimana menurut Pak Esra? Kalau dikatakan Allah berbicara pada malaikat, jadi ini malaikat-malaikat semua, saya Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa konsekuensinya? Ini malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3. Ya. Biarpun malaikat di Alkitab itu nggak ada malaikat perempuan ya, laki-laki semua ya. Tapi ya sudah anggaplah ini malaikat. Kalau malaikat perempuan tuh hanya ada di gambar-gambar. Di Alkitab nggak ada malaikat perempuan. Ya. Malaikat 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah kita menciptakan manusia. Berarti berapa banyak yang cipta? Manusia. Bukan hanya saya kan? Kalian malaikat juga kan? Berarti malaikat adalah pencipta manusia juga. Kita tanya bagian Alkitab mana yang menyatakan bahwa malaikat juga cipta manusia. Kalau saya menyembah Allah karena Allah menciptakan saya, dan ternyata malaikat juga adalah pencipta saya harus menyembah malaikat. Ya kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti rupa Allah bersama dengan malaikat. Sejak kapan atau bagian mana di Alkitab bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat? Kalau betul manusia itu diciptakan juga oleh para malaikat, maka mestinya kita juga menyembah malaikat. Dan malaikat mestinya mau terima sembah kita. Tapi Alkitab bersaksi bahwa malaikat-malaikat yang benar itu biasa menolak penyembahan. Kalau ada malaikat yang menerima penyembahan itu pasti malaikat jahat. Itu pasti iblis. Coba ya kita lihat Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kita bisa lihat Yohanes tersungkur di depan malaikat dan mau menyembah. Kalau memang malaikat ini pencipta kita, dia mestinya layak disembah. Dan dia tidak boleh menolak penyembahan. Tapi justru malaikat bilang, jangan berbuat, aku ini hamba. Sama seperti engkau, sembahlah Allah. Malaikat yang benar, waktu disembah, dia menyuruh penyembahan itu dialihkan kepada Allah. Lalu coba lagi, Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sama seperti yang tadi bahwa
itu penyembahan itu dialihkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi kalau malaikat itu memang penyembah manusia, pencipta manusia, maka dia salah kalau dia menolak penyembahan. Tapi bahwa dia menolak penyembahan sudah pasti bahwa dia tidak pernah ikut mencipta manusia. Manusia tidak dicipta menurut gambar dan rupa para malaikat itu. Maka pandangan bahwa kita itu adalah Allah ngajak malaikat-malaikat itu salah. Juga jamak kehormatan ini satu pandangan begini, bahwa biasanya pada masa itu ada satu plural majestaticus di dalam bahasa Latinnya, ya, plural majesty bahasa Inggris. Jamak kehormatan maksudnya Allah itu satu, esa. Tapi kadang-kadang untuk menghormati Dia, kita mau pergunakan bentuk tunggal, itu rasanya tidak cocok. Demi menghormati Allah yang maha besar itu, maka kita mengganti bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Itu namanya plural majestaticus. Plural majestaticus itu benar kalau manusia yang mau menghormati Allah, maka dia mengubah bentuk tunggal ke bentuk jamak. Maka plural majestaticus itu berguna waktu manusia berbicara tentang Allah, atau manusia berbicara kepada Allah. Tapi di Kejadian 1 ayat 26, itu bukan manusia bicara kepada Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berarti Allah yang ngomong. Kalau manusia yang ngomong kepada Allah, dia bisa pakai jamak kehormatan untuk meninggikan Allah. Tapi sekarang Allah yang mau ngomong. Untuk apa dia pakai jamak kehormatan? Jadi jamak kehormatan itu salah. Apalagi kalau kita membandingkan dengan Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia itu menjadi seperti salah satu di antara kita. Salah satu di antara kita mau jamak kehormatan bagaimana? Salah satu dari kita berarti ada lebih dari satu pribadi di sana. Itulah sebabnya itu dalam terang perjanjian baru itu merujuk kepada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas sekali lagi, kita itu tidak bicara soal malaikat, juga soal jamak kehormatan, itu tidak. Itu jelas merujuk kepada Allah Tritunggal, dan sekali lagi, Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, kalau saudara yang mengikuti program ini dari rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan segan-segan. Silakan kirimkan pertanyaan saudara via SMS ke nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda, dan kami dari Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara. Dan Pijar TV selalu berusaha untuk memberikan program-program pembinaan iman Kristen yang baik untuk pertumbuhan iman dan pengertian saudara. Dan dukungan dari semua pemirsa selalu kami harapkan. Dan kalau saudara berbeban untuk mendukung Pijar TV dengan seluruh program seperti program Ku Tahu Yang Ku Percaya, saudara juga boleh memberikan sumbangan atau donasi demi pelaksanaan program-program ini. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang Anda bisa kirimkan bantuan atau donasi Anda untuk membiayai setiap program yang ada. Dan kami selalu hadir untuk memberkati Anda sekalian. Baik, ada pertanyaan lagi? Iya Pak, saya mau bertanya. Tadi dalam penjelasan dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat, itu secara jelas, secara eksplisit dikatakan bahwa Allah itu Esa. Lalu kenapa kita harus percaya kepada Allah Tritunggal? Artinya kalau memang Allah itu Tritunggal, seharusnya dalam ayat itu dijelaskan Allah itu Tritunggal. Tapi yang dipakai malah Allah itu Esa. Mohon penjelasannya Pak. Memang dalam ayat itu, Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Tapi ingat juga bahwa di dalam menghasilkan sebuah pengajaran yang disebut pengajaran Alkitab, kita tidak hanya bisa mendasarkan pada satu ayat.
Nanti kalau misalnya Pak mengatakan Ulangan 6 ayat 4 itu kan jelas-jelas Allah itu Esa. Kenapa kita harus percaya Tritunggal? Lalu kalau orang mengutip Kejadian 1 ayat 26, jelas-jelas di situ dikatakan kita. Kenapa percaya Allah satu? Maka nanti akan terlihat bahwa ayat yang satu dengan ayat yang lain itu kok bertentangan. Ya, jadi namanya pengajaran yang Alkitabiah itu harus mengakomodir seluruh data Alkitab. Ya, kita tidak bisa memakai satu ayat lalu kita menafsirkan terus abaikan ayat-ayat yang lain. Ya, itu namanya ayatiah, bukan Alkitabiah. Ya, nah, jadi memang kalau hanya lihat satu ayat itu ya jadinya seperti mengapa kita percaya Tritunggal toh ayatnya bilang Allah itu Esa. Tapi kalau kita mempelajari banyak ayat, memang tadi saya katakan bahwa saya tidak sedang mengajar doktrin Tritunggal secara detail. Ini karena kita berada pada satu tema, yakni pengakuan iman rasuli yang menyinggung Allah, jadi ini hanya sekilas saja. Tapi kalau kita memeriksa Ulangan 6 ayat 4, itu juga tidak menjadi bertentangan dengan doktrin Tritunggal kita. Karena kalau dikatakan bahwa dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Esa ini di dalam Alkitab Indonesia. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu ada dua macam kata yang mempunyai arti yang sama, yaitu satu. Ya, kata yang pertama itu adalah ehad. Dan kata yang kedua itu adalah yahid. Ini artinya satu, yang ini juga artinya satu, sama-sama artinya satu, tapi apa bedanya? Nah, khusus yang ehad, ini adalah satu tapi satu gabungan. Ya, a compound one. Kita bisa melihat contoh di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-5, mungkin Pak Nyoman bisa membaca Kejadian 1 ayat yang ke-5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pertama itu satu. Ya. Nah, maka kata Ibrani untuk hari pertama, Yom Ehad. Yom itu hari. Pertama itu Ehad. Yang ini. Tapi dibilang katakan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah Yom Ehad. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu Ehad. Berarti Ehad ini itu adalah gabungan antara petang dan pagi. Maka Ehad itu memang satu, tapi satu gabungan antara petang dan pagi. Ya. Oke, coba Pak lihat lagi Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Satu di situ adalah ehad, ya. Tapi dikatakan bahwa ehad di situ adalah gabungan. Gabungan dari seorang laki-laki bersatu dengan istrinya. Berarti si laki-laki ini bersatu dengan istrinya perempuan, keduanya ehad. Berarti ehad di sini adalah ehad gabungan antara laki dan perempuan, ya. Nah, lalu Bilangan pasal 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Ya, cukup di situ setandan buah anggur. Nah, kata setandan di situ, setandan itu adalah semorah ehad. Semorah ehad ada ehad. Setandan itu artinya satu tandan. Nah, tapi ehad di situ namanya satu tandan, itu pasti dalam satu tandan itu kan ada banyak buah. Nah, tapi disebut ehad. Berarti ehad itu adalah satu tapi gabungan dari begitu banyak buah, makanya disebut sebagai semorah ehad. Ya.
Dan masih banyak contoh ayat lain seperti itu, misalnya dalam Esra 2 ayat 64. Di situ ada kata-kata seluruh jemaat itu bersama-sama. Nah, kata bersama-sama itu gunakan ehad. Nah, namanya bersama-sama pasti ada banyak orang. Kalau hanya satu orang bukan namanya bersama-sama, tapi ya sendirian, ya. Tapi bersama-sama banyak orang, tapi disebut ehad karena mereka bersama-sama dalam sebuah kesatuan. Yang paling menyolok itu adalah Yehezkiel 37 ayat 16 dan 17. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain. Oke, papan lain. Jadi sudah ada sepotong papan tadi, sekarang ada papan lain. Terus? Untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Oke, ayat 17. Gabungkanlah keduanya. Gabunglah keduanya, dua papan tadi digabung. Terus? Keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ya, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, ehad papan. Sehingga keduanya, dua papan tadi menjadi ehad dalam tanganmu. Berarti terlihat bahwa ehad di situ adalah gabungan antara dua papan tadi. Maka dari sini kita menyimpulkan bahwa kata Ibrani ehad yang berarti satu, tapi satunya itu adalah satu penggabungan. Tapi ada kata Ibrani lain yakni yahid. Kalau yahid ini bukan gabungan. Bukan compound one, tapi ini an absolute one. Satu secara mutlak, tunggal secara mutlak. Nah, coba kita melihat Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, cukup saja di situ. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata Ibrani tunggal di situ adalah yahid. Sehingga ambillah anakmu yang yahid itu, yang satu. Yang namanya anak tunggal ya satu, tidak bisa ada gabungan-gabungan kan. Ya. Hal yang sama juga nanti muncul di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34. Dialah anak tunggal, anak yahid. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Terus Pak Nyoman bisa membacakan Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ya, cukup. Orang-orang sebatang kara. Kata sebatang kara di situ gunakan kata Ibrani yahid. Apa artinya sebatang kara? Sebatang kara artinya karanya cuma sebatang. Ya kan? Kalau dua batang itu bukan sebatang kara, namanya dua batang kara. Ya. Nah, berarti hanya sendirian. Saya ini sebatang kara, berarti tidak punya siapa-siapa. Berarti sendirian. Satu, tunggal. Nah, itu yahid. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ehad satu gabungan, yahid satu mutlak. Nah, ini yang ditanya tadi kan Ulangan 6 ayat 4. Maka sekarang kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa yang muncul dalam Ulangan 6 ayat 4 itu bukan yahid, tapi ehad. Dan kalau ehad bukan satu mutlak, gabungan, justru selaras dengan ajaran tentang doktrin Allah Tritunggal. Karena Tritunggal ada trinya, tiganya, pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi tunggal, maka itu ehad. Jadi justru Ulangan 6 ayat 4 itu tidak bertentangan dengan doktrin Allah Tritunggal. Pendeta Budi Asale bilang kalau Musa memang mau menekankan bahwa Allah itu tunggal mutlak, maka seharusnya Musa di Ulangan 6 ayat 4 menggunakan kata yahid. Tapi ternyata yang digunakan adalah ehad. Maka Ulangan 6 ayat 4 tidak bertentangan dengan konsep tentang Tritunggal. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas ya Pak Nyoman ya? Jelas Pak, jelas. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Pendeta Esra, saya ingin bertanya. Ya, ya. Maaf Pak, sebelumnya kalau pertanyaan ini agak-agak rada-rada aneh. Mengapa Allah itu tidak hanya satu pribadi saja? Supaya mudah kita pahami.
tapi harus Tritunggal yang membuat kita sukar untuk memahaminya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Jadi ini Ibu siapa? Ibu Neni Pak, Sulawesi Barat. Ibu Neni Pak, Ibu Lili dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ya. Kenapa sih kok Allah Tritunggal membuat kita sukar paham ya? Kenapa tidak satu pribadi saja dan mudah? Oke, kalau Allah itu satu pribadi dan mudah dipahami, artinya Ibu mudah memahami Allah, ya kan? Nah, kalau Ibu mudah memahami Allah, atau saya balik, Allah mudah dipahami oleh Ibu. Kalau Allah mudah dipahami oleh Ibu, berarti masuk akal. Maka Allah masuk dalam akalnya Ibu. Nah, kalau begitu, antara akal Ibu dan Allah mana lebih besar? Allah yang terlalu mudah dipahami oleh pikiran, itu bukan Allah yang sungguh-sungguh. Allah yang sejati lebih besar dari pikiran. Kenapa? Karena Dia yang mencipta pikiran dan Dia di atas pikiran. Maka Allah itu kalau mau cari tahu Allah itu benar atau tidak, cari tahu sukar dipahami atau tidak. Kalau mudah dipahami, seperti Allahnya agama lain, itu bukan Allah sungguh-sungguh. Tapi kalau Allah sungguh-sungguh, maka Allah itu harus sukar dipahami. Dan memang belajar Tritunggal itu kita belajar satu doktrin yang sangat sukar. Dan justru makin sukar itu harusnya menunjukkan bahwa memang kita sedang berhadapan dengan Allah yang benar. Karena Allah yang benar tak mungkin dan tak akan pernah mungkin masuk di dalam kepala saya, pikiran saya, otak saya yang kecil ini. Tidak. Tapi ini pertanyaan bagus. Kenapa harus Tritunggal? Untuk menjawab ini kita perlu mengacu kepada dua sifat di dalam diri Allah. Pertama, Allah itu kekal. Ya. Coba mungkin Ibu bisa baca 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Oke, Allah itu kekal. Terus sifat kedua, Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikan saudara dua sifat ini. Allah itu kekal, Allah itu kasih. Kalau Allah itu kekal dan Allah itu kasih, dan kita simpulkan, maka kasih Allah itu harus kekal. Paham? Kalau Allah itu kekal, Allah juga kasih, maka kasih Allah harus kekal. Kalau kasih Allah tidak kekal, maka ada saat di mana Allah sudah ada, tapi tanpa kasih. Ngerti? Ya. Nah, kasih itu juga sifatnya relasional. Relasional artinya kasih itu mengalir di dalam relasi. Kalau saya mengatakan I love you, maka yang menjadi objek dari love saya itu adalah, kalau saya mengatakan I love you, maka yang menjadi objek dari love-nya saya adalah you. Kalau you tidak ada, maka tidak akan pernah ada I love you. Tapi I love me. Ya. Nah, kalau begitu maka memang kasih tidak bisa ada tanpa relasi. Oke, sekarang saudara memperhatikan ini. Allah itu kekal, namanya kekal ini kan tidak ada ujungnya. Allah sudah dari sananya. Tahu-tahu kasih Allah baru muncul di sini. Kalau kasih Allah baru muncul di sini, berarti di sini Allah tidak punya kasih. Ini mustahil. Maka kalau Allah sudah dari sininya, maka kasih Allah juga sudah dari sininya.
Oke. Karena saya bilang kasih Allah itu sifatnya relasional, maka Allah itu, kalau Allah punya kasih, maka harus ada objeknya. Sama seperti I love you tadi, maka you adalah objek dari my love. Kalau Allah itu mengasihi, Allah mengasihi siapa? Kita manusia, oke. Allah mengasihi kita manusia. Sebelum kita dicipta, Allah mengasihi siapa? Malaikat, karena malaikat lebih dulu dari kita. Oke, Allah mengasihi malaikat. Sebelum malaikat dicipta, Allah mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Cuma Allah sendirian. Kalau cuma Allah sendirian, berarti sepanjang kekekalan sampai satu titik manusia atau malaikat dicipta baru kasih Allah berfungsi. Tapi sepanjang di sini tidak ada siapa-siapa di sini, maka kasih Allah mubasir. Ya kan? Kasih Allah tidak menemukan objek. Kasih Allah tidak mempunyai sasaran. Dengan kata lain, tidak ada yang dikasihi Allah. Kecuali kita mau berkata bahwa sepanjang kekekalan Allah hanya mengasihi diri sendiri. Dan itu bukan kasih yang sehat. Ya. Nah, karena itu maka bagaimana sehingga di sini kasih Allah itu tidak menjadi tidak bersasaran. Maka di sini harus butuh pribadi lain. Supaya pribadi lain itu dikasihi oleh Allah. Tapi bagaimana kalau pribadi lain itu juga, kalau dia belum ada bagaimana? Ya kalau begitu dibutuhkan pribadi lain lagi. Ya kalau begitu yang belum ada bagaimana? Kalau begitu supaya kasih Allah yang kekal itu berobjek, maka diperlukan pribadi lain yang juga sama kekal. Sehingga tidak pernah ada waktu di mana kasih Allah tak berobjek. Nah, disinilah orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal, bahwa memang jauh di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Maka Yesus Kristus atau Sang Anak dan Roh Kudus bersama dengan Bapa, tiga pribadi itu, sehingga di dalam kekekalan itulah tercipta sebuah divine love, suatu kasih yang ilahi di antara pribadi-pribadi Tritunggal. Oke, saya berikan beberapa dasar untuk itu. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah hikmat Allah. Itu dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, karena itu di dalam Amsal pasal 8 itu ada personifikasi tentang hikmat, dan hikmat di situ merujuk kepada Yesus. Nah, sekarang coba Ibu baca Amsal 8 ayat 27 sampai 30. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas pada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Sabar di situ Ibu. Ibu sabar dulu. Ia di situ adalah Allah. Ya, ia di situ adalah Allah, aku di situ adalah hikmat. Nah, hikmat ini sebenarnya adalah personifikasi dari Yesus. Jadi, waktu Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya, aku ada di situ. Hikmat ada di situ. Kalau hikmat itu Kristus, Kristus ada di situ. Terus ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Setiap aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangan. Aku hikmat menjadi kesenangan bagi Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus itu sebagai hikmat memang disayangi atau dicintai, dikasihi oleh Bapa. Maka sejak dari kekekalan memang Yesus itu dikasihi oleh Bapa. Kita juga bisa melihat ini dalam prolog Injil
Yohanes. Yohanes 1 ayat 18, coba dibaca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah ini Yesus yang ada di pangkuan Bapa. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan pangkuan tapi di dada, ya. Di dada, in the bosom of the Father menurut New American Standard Bible. Makanya di dalam Alkitab terjemahan MILT itu diterjemahkan putra tunggal yang ada di dekapan Bapa. Ya, di dekapan Bapa. Jadi itu menunjuk bahwa memang Yesus itu dikasihi. Dan bahkan juga Yesus memberikan pernyataan secara langsung. Pernyataan secara langsung dalam Yohanes 17 ya, ayat 23-24 ada kata-kata engkau mengasihi aku. Ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lalu ayat 26, kasih yang engkau berikan kepadaku. Maka semua itu menunjukkan bahwa memang di dalam kekekalan ada kasih. Sebelum ada segala sesuatu. Termasuk Roh Kudus berarti. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mengapa Allah kita harus Tritunggal? Karena Allah itu kekal dan Allah itu kasih. Dan kasih Allah kekal membutuhkan objek yang juga kekal untuk menerima kasih yang kekal. Kasih yang kekal hanya dapat diberi dari yang kekal kepada yang kekal. Makanya Allah kita Allah Tritunggal. Oke, bisa paham Bu ya? Ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah bicarakan tentang Allah ya. Aku percaya kepada Allah. Terus Bapa. Nah, kita bahas dulu di situ ya. Bapa. Allah itu disebut sebagai Bapa. Ini tentu satu relasi yang baik. Dan memang dia Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya Yesus itu disebut anak Allah. Kita diberi kuasa jadi anak Allah. Makanya kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Ya. Untuk orang yang percaya. Maka tadi kan dibilang aku percaya Bapa. Kalau aku tidak percaya, ya Allah bukan Bapamu. Siapa Bapamu? Yohanes 8:44 bilang, iblislah yang menjadi Bapamu. Jadi kalau kamu bukan orang percaya, kamu tidak layak menyebut Allah sebagai Bapa, dan kamu tidak boleh berdoa, doa Bapa kami. Ya, kalau saya percaya, maka saya berdoa Bapa kami yang di surga. Tapi kalau saya tidak percaya, Bapak kamu yang di surga, ya kan? Itu kan bukan Bapak saya kan? Nah, jadi hanya orang yang percaya Yesus yang boleh menyapa Allah itu sebagai Bapa. Ya, kalau belum, biarpun saudara majelis gereja, tapi kalau saudara belum percaya, itu Allah bukan Bapamu, itu iblislah yang jadi Bapamu, kau itu anak iblis. Ya, pendeta sekalipun, kalau belum percaya Yesus itu pendeta anak iblis. Makanya saya bilang celakalah gereja kalau pendetanya bukan orang percaya. Kalau pendetanya bukan sungguh-sungguh orang percaya, maka dia adalah anak iblis. Maka setiap kali kamu pergi hari Minggu ke gereja, dengar khotbah, kamu sedang dengar khotbah seorang anak iblis dari mimbar. Celakalah gereja seperti itu. Ya. Nah, tapi kita bersyukur kita orang percaya, maka kita disebut sebagai anak Allah. Dan karenanya kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa. Dan boleh berdoa Bapa kami. Ini saya sudah jelaskan ini pada episode kita yang membahas soal doa Bapa kami itu. Saya bahas khusus itu ya. Jadi sekarang saya tidak akan bahas itu lebih jauh. Nah, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa itu Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa Maha Kuasa artinya kuasanya tidak terbatas. Dan karena kuasanya tidak terbatas, maka pasti tidak ada yang mustahil bagi dia. Dalam Lukas 1 ayat 37, coba dibaca. Sebab
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Allah itu bisa melakukan apa saja. Maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, apakah Allah bisa cipta batu? Ya, pasti bisa. Pendeta, apakah Allah bisa cipta batu yang besar? Bisa. Apakah Allah bisa cipta batu yang besar, lebih besar lagi? Bisa. Apakah Allah bisa cipta batu yang lebih besar? Bisa. Apakah Allah bisa cipta batu yang besar sekali sampai Allah tidak bisa pikul? Apakah jawabmu? Pertanyaan seperti ini tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena pertanyaannya yang salah. Karena kalau Allah memang maha kuasa, dia tak mungkin menciptakan sesuatu lalu tak bisa pikul. Kalau dia mencipta, maka dia pasti bisa pikul. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya pernah khotbah ya. Allah itu termasuk Yesus di dalamnya sebagai pribadi kedua dari kealahan itu maha kuasa. Dia berada di atas segala macam hukum. Dia berada di atas hukum fisika. Karena menurut hukum fisika, jikalau ada dua benda, maka benda dengan berat jenis yang lebih ringan itu akan ada di atas daripada berat jenis yang lebih tinggi. Makanya kalau saudara tuang minyak ke air, yang di atas apa? Minyak, bukan air. Kenapa kok minyak yang di atas? Ya karena berat jenisnya minyak itu lebih ringan dari berat jenisnya air. Kalau buang gabus ke dalam air, gabus yang di atas. Kenapa? Karena berat jenisnya lebih ringan. Tapi kalau buang batu ke air atau buang saya ke air, maka itu pasti di bawah air karena berat jenisnya lebih berat dari air. Tapi Yesus bisa jalan di atas air. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, artinya dia melakukan sebuah tindakan yang melampaui hukum fisika, di mana berat jenisnya menjadi lebih ringan dari air. Ya, ada pesulap-pesulap juga yang bikin sulap jalan di atas air ya. Tapi sebenarnya kan semua hanya trik saja. Ada balok air seperti es batu di situ. Kita bisa lihat bahwa Yesus tidak gunakan rekayasa apapun. Dia melampaui hukum kimia ketika dia mengubah air menjadi anggur. Itu melampaui hukum kimia. Dia melampaui hukum biologi ketika lahir atau dilahirkan dari perawan. Nanti kita akan ada bahas khusus karena dilahirkan dari anak darah Maria, ya. Tapi hukum biologi diatasi. Dia melampaui hukum ekonomi. Karena mana mungkin 5 roti dan 2 ikan cukup bagi 5.000, 7.000 orang. Ya. Dan dia melampaui hukum fisika juga ketika dia bisa terangkat pelan-pelan. Naik. Saya baru lihat satu video ada seorang pesulap berdiri tahu-tahu terbang. Tapi semua rekayasa. Ya, rekayasa pakai kawat yang tidak kelihatan dan sudah tambah editing. Jadi kelihatannya dia naik. Waktu dia naik pada titik tertentu, stop di situ. Sambungannya itu pakai boneka. Makanya waktu dia naik juga dia tidak bergerak-bergerak. Kenapa? Karena yang sambung nanti boneka, kalau dia bergerak-bergerak tiba-tiba sampai boneka tidak bergerak kan aneh. Maka dia tidak bergerak supaya sampai boneka tidak aneh. Ya, tapi Yesus tidak demikian. Berarti ini melampaui segala macam hukum, ya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi kita mesti beri catatan di sini. Allah bisa melakukan apa saja. Tapi Allah tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dirinya. Apakah Allah maha kuasa? Maha kuasa artinya bisa lakukan segala sesuatu, ya.
Allah Maha Kuasa bisa lakukan segala sesuatu? Bisa. Allah bisa lakukan segala sesuatu? Bisa. Allah bisa berdosa? Tidak. Katanya bisa segala sesuatu. Iya. Gitu ya. Karena berdosa itu bertentangan dengan hakikatnya dan sifatnya. Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu? Allah bisa menipu? Tidak bisa. Kenapa? Karena menipu itu bertentangan dengan sifatnya atau hakikatnya. Jadi kita harus beri catatan. Allah Maha Kuasa itu tidak berarti dia bisa melakukan segala sesuatu termasuk yang bertentangan dengan sifat-sifatnya. Tidak. Karena itu Alkitab berkata Allah tidak bisa menyangkal diri. 2 Timotius 2:13, Allah tidak bisa berdusta. Titus 1 ayat 2, Ibrani 6 ayat 18. Juga Allah tidak berubah. Itu satu sifat Allah. Coba baca Mazmur 102, 26-28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kau tetap sama. Maliaki 3:6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Dan juga Yakobus 1 ayat 17, padanya tidak ada perubahan. Jadi memang Allah itu punya sifat tidak berubah. Ya. Nanti kalau kita percaya Yesus Allah juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya. Atau lagu tua. Hari ini, besok, pagi, sampai selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Allah tidak berubah. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu tidak berubah, tidak berdusta, tidak bisa menyangkal dirinya, bukan kontras dengan kemahakuasaan Allah. Justru kalau dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa menyangkal dirinya, dia tidak berubah, justru menunjukkan kesempurnaannya. Baik kesempurnaan di dalam sifat-sifat maupun juga di dalam moralitasnya. Nah, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan segan-segan kirimkan pertanyaan saudara kepada kami. Ada nomor di layar kaca Anda boleh SMS ke sana. Dan juga kalau saudara merindukan supaya program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan juga program Pijar TV yang lain dapat terus memberkati banyak orang, maka saudara pun kami beri kesempatan untuk bisa mendukung pelayanan Pijar TV lewat dana saudara. Dan di layar kaca Anda ada nomor rekening yang Anda boleh berikan atau kirimkan bantuan Anda untuk bisa mendukung pelayanan Pijar TV. Baik saudara-saudara, kita sekarang akan melihat lagi potongan kalimat yang berikut dari pengakuan iman rasuli ini, yaitu aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit, kata khalik itu artinya pencipta. Ya, ini bahasa tempo dulu. Jadi kalau generasi milenial sekarang akan bingung, ya khalik itu apa? Itu khalik itu adalah pencipta. Jadi pencipta langit dan bumi. Dan saya kira ada banyak ayat yang tidak perlu kita bacakan sekarang yang menunjukkan bahwa langit, bumi, laut dan segala isinya itu memang diciptakan oleh Allah. Nah, yang dimaksudkan dengan langit dan bumi ini bukan hanya, kan bumi ini kan seringkali bumi itu menjadi salah satu planet ya di dalam tata surya kita. Nah, ada orang pernah tanya, Pak, kalau Tuhan cipta langit dan bumi, terus Mars, Pluto, Neptunus, kan hanya dibilang bumi. Ya, bumi yang dimaksudkan dalam Alkitab itu bukan hanya bumi dalam pengertian ilmu pengetahuan modern, di mana bumi adalah salah satu planet. Sehingga planet yang tidak disebutkan tidak termasuk. Kan Alkitab ditulis bukan dalam pengertian ilmiah modern.
Kalau ditulis dalam pengertian modern, maka pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Neptunus, Venus, Mars, Jupiter, dan sebagainya kan? Tidak. Bumi di situ, laut dan segala isinya, langit dan bumi itu sudah mencakup seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini termasuk seluruh planet, seluruh galaksi yang ada. Kita sekian lama tahu bahwa kita ada tata surya itu ada dalam galaksi, dan galaksi ini ada dalam seluruh jagat raya. Tapi yang mengherankan saya, ya saya tahu bahwa galaksi ada banyak. Tapi ya alam semesta, semua galaksi itu tergabung dalam alam semesta. Tapi saya belajar, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata bahkan alam semesta bukan cuma satu. Kalau begitu ada banyak alam semesta, ya, dan kita melihat semua itu, maka kita akan sangat kagum dengan kemahakuasaan Allah yang dalam poin sebelumnya, Allah yang maha kuasa, halik langit dan bumi. Bumi kita ini ya, garis tengahnya, kalau bumi kita dari sini itu cuma 12.800 km. Kalau kita menggunakan pesawat kecepatan cahaya untuk mengelilingi bumi, maka dalam 1 detik kita bisa memutar bumi 7 kali. Jadi sebenarnya bumi kita terlalu kecil, cuma 12.800 km. Coba lihat speedometer saudara, coba di motor itu atau di mobil. Kalau sudah lewat 12.800, maka kalau saudara jalan lurus, sebenarnya saudara sudah keliling bumi. Ya. Nah, tapi memang bumi kita ini tergolong kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Masih ada planet yang lebih besar dari bumi kita. Tapi semua planet ini kalah dari matahari, karena matahari jauh lebih besar. Garis tengah matahari atau diameter matahari saja itu adalah 1.376.000 kilometer. 1.376.000 kilometer. Itu diameter matahari, ya. Tapi matahari sebenarnya masih kecil. Ada lagi bintang yang lebih raksasa daripada matahari. Besar sekali. Namanya Antares. Dan Antares ini diameternya adalah 240 juta kilometer. Ya. Lalu ada lagi IRS 5. Ya. IRS 5 lebih besar dari Antares. Dan itu diameternya adalah 15 miliar kilometer. Dan 15 miliar kilometer, saudara coba nyebrang, pakai apa? Ya, mulai dari zaman nenek moyang kita sampai kita jadi nenek moyang nanti. Ya, nenek moyangnya nenek moyang kita pun itu tidak bisa ya mencapainya. Karena ini besar sekali, 15 miliar kilometer. Dan ini sebenarnya kalau saudara mengikuti data-data penemuan terbaru, masih mau dibilang gila-gilaan besarnya, ya. Nah, kita juga bisa melihat saja perbandingannya, ya. Bahwa misalnya kalau bola bumi kita itu digambar 1 mm, kecil, itu bumi, maka matahari itu sudah sebesar 10,8 cm. Antares sudah 18,75 km, IRS 5 sudah 1,2 kilo. Jadi IRS 5 1,2 kilo, bumi kita 1 mm. Maka saudara bisa bayangkan besarnya seperti apa. Kalau matahari dikasih kosong, isi bumi, itu butuh 1.300.000 buah bumi baru bisa bikin penuh matahari, ya. Dan jelas bahwa itu adalah satu jumlah yang besar sekali. Lalu kalau Antares dikosongkan isi matahari, maka dia bisa muat 5.260.000 buah matahari.
baru bisa bikin penuh Antares. Kalau IRS 5 dikosongkan isi Antares, dia muat 244.000. Dan sebenarnya masih ada lagi. Ada Betelgeuse dan lain-lain yang lebih raksasa. Ya, lebih raksasa. Bumi, kita kan ada matahari yang besar di sini. Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars, terus sampai yang terjauh adalah Pluto. Hanya memang Pluto ini statusnya sekarang tidak jelas. Karena dulu dianggap planet, setelah itu diberhentikan jadi planet, lalu diterima lagi jadi planet. Ya, dia banyak di PHP, ya. Ya. Nah, jadi saya juga tidak tahu bagaimana terakhir ini dia masih dianggap planet atau tidak. Tapi jelas bahwa ini semua disebut satu tata surya. Satu tata surya di sini. Bumi kita di sini, ada bulan sedikit. Tata surya, tapi tata surya ini kan bukan cuma kita. Di sebelah kita juga ada tata surya lain. Kita punya tata surya ada satu matahari. Saya belajar, saya dengar di video ilmu pengetahuan. Bahkan ada tata surya yang punya matahari 3. Ya, 3 matahari sekaligus. Jadi kita sendiri tidak tahu ini matahari ini sebenarnya ada berapa banyak. Karena semua tata surya punya matahari sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita aja yang satu matahari. Satu matahari aja sudah hitam begini ya. Apalagi kalau 3, ya. Nah, maka kita bisa lihat, ini di sini ada tata surya lagi, ada tata surya lagi. Pokoknya tata suryanya banyak sekali. Dan saudara-saudara, seluruh kita ini kan baru dari bumi, Merkurius, Venus, bumi, Mars. Kita ini kan baru usaha ke Mars. Jupiter saja belum sampai, baru Mars. Berarti kita ini hanya bisa mencapai yang terdekat dari kita. Ya, yang terdekat dari kita. Ya, katanya dunia mulai sesat. Jadi orang mencari hunian baru. Perumahan di Mars. Bahkan orang sudah bisa beli kapling di sana. Kita sekarang punya pesawat supersonik. Pesawat dengan kecepatan suara. Tapi suara itu kan kecepatannya rendah. Makanya kenapa kita ikut live streaming itu ada delay. Ya, ada delay beberapa detik. Itu karena misalnya kita live dari sini didengar oleh orang dari Bali kah, dari Papua kan agak delay beberapa karena larinya suara dari sini itu ada batas. Kita baru bikin pesawat supersonik kecepatan suara. Tapi belum ada pesawat kecepatan cahaya. Karena kalau bikin pesawat kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. 1 detik 300.000 kilo. Nah, kalau bulan tadi cuma 284.000, sedangkan pesawat kecepatan cahaya 300.000 km per detik, artinya kalau kita naik pesawat kecepatan cahaya ke bulan, ya, cuma 1 detik ya, maka 1,3 detik lah kita sampai. Ya, 1,3 detik sampai bulan. Kalau kita naik pesawat kecepatan cahaya dari bumi, lari ke matahari. Ya, anggap saja tidak terbakar lah. Ya, seandainya tidak terbakar dan kita bisa, maka kita lari pesawat itu 500 detik baru sampai. 500 detik baru sampai karena 150 juta kilo. Ya. Dan kalau kita naik pesawat kecepatan cahaya dari planet terjauh Pluto ini ya ke matahari. 5,5 jam. Dan itu jelas jarak yang sangat jauh karena itu 5,9 miliar kilometer. Jadi kalau kita bayangkan hanya satu tata surya kita saja ini sudah sangat besar. Planet tetangga saja kita belum sampai loh.
Apalagi menengok tata surya tetangga yang ada matahari 3, ya. Nah, di sebelah sini, sebelah sana. Dan ada miliaran tata surya. Miliaran tata surya. Kalau tata surya tetangga yang dekat ini, kita naik pesawat kecepatan cahaya. Yang paling dekat, tetangga paling dekat, naik pesawat kecepatan cahaya. Kalau tadi dari sini, Pluto, kalau dari bumi ke bulan, itu cuma 1,3 detik. Ya, kalau bumi ke matahari itu 500 detik. Kalau dari Pluto ke matahari itu sampai 5,5 jam. Kalau dari tata surya kita ke tata surya sebelah paling dekat, itu kita membutuhkan waktu 4,5 tahun. Baru sampai tetangga sebelah. Ini belum tetangga terjauh. Ya, ini belum tetangga terjauh. Ya. Nah, lalu juga ternyata ini semua miliaran tata surya ini itu baru satu galaksi. Ada galaksi tetangga. Galaksi tetangga dan itu adalah miliaran. Setelah miliaran galaksi ini, itu namanya satu semesta. Tapi kalau dibilang lagi bahwa ternyata alam semesta ada lebih dari satu, waduh, ya. Maka jelas itu adalah menunjukkan bahwa ini alam semesta ini terlalu luas, ya, terlalu luas, terlalu tidak bisa dijangkau. Nah, tapi semua diciptakan, lalu Allah berfirman, maka semua jadi. Bayangkan hanya dengan firman, jadi. Sebesar ini. Orang pernah tanya sama saya, Pak, kira-kira di sebelah itu ada orang kah? Ada manusia kah? Atau ada alien kah? Atau apa? Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, pokoknya yang penting di bumi ini ada. Ya, di sebelah-sebelah itu sana itu ada atau tidak? Ya mungkin juga kosong. Terus ada yang tanya, kalau kosong untuk apa sih Tuhan bikin banyak-banyak, mubasir saja? Ya bukan mubasir, Tuhan hanya mau beri pesan. Coba, kalau kau mau tahu Allah itu sebesar apa, coba hitunglah besar alam semesta ini. Seluruh jagat raya ini coba kamu hitung besarnya bagaimana. Lalu kamu bayangkan saja sudah susah. Maka bayangkanlah bahwa Dia yang menciptakan. Maka benarlah dan tepatlah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh besar kau Allahku. Ya kan? Jadi kalau lihat bintang-bintang, bila kulihat bintang gemerlapan. Setelah lihat semua itu, aku memuji kebesaranmu, ya kan? Setelah melihat semua itu, harus menuju pada kebesaran Allah. Tapi karena dosa bikin rusak, begitu lihat bintang, lalu kita mulai bintang Virgo. Ya, lalu kita jatuh pada ramalan-ramalan bintang. Hati-hati, teman dekatmu akan menikam kamu. Dalam minggu ini, ekonomi kelihatannya berat. Ingat, ada orang ketiga yang mengintai hubunganmu. Cintamu bisa kandas di rerumputan. Nah, itu kan orang lihat bintang bukan lagi ingat kebesaran Tuhan, tapi mulai ramal-ramal dan sebagainya. Padahal pemberian semua itu untuk membuat kita sadar bahwa Allah itu sungguh besar. Ya. Nah, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Terus kalimat yang berikut adalah, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus. Berarti kita tidak boleh hanya percaya pada Bapa, terus tidak percaya kepada Yesus. Ada banyak agama yang hanya mau percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Yesus. Lebih susah lagi atau lebih kacau lagi, mereka percaya Allah. Coba kalau tidak percaya Yesus, masih, ya walaupun buruk tapi masih agak buruk. Tapi ini malah benci Yesus. Nah itu lebih fatal.
Padahal Yesus sendiri itu mengatakan bahwa kita itu bukan hanya percaya kepada Allah, Bapa, tapi juga kepada dirinya sendiri, Yesus Kristus. Coba lihat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, percayalah kepada Allah, percaya juga padaku. Pernahkah Musa bilang, hei umat Israel, percaya kepada Allah, percaya saya juga? Yesaya bilang, hei umat, percaya Allah, percaya saya juga? Tidak. Yesus bisa meminta kepercayaan yang sama untuk dirinya, padahal kepercayaan itu diberikan kepada Allah. Dan menurut saya ini adalah salah satu dasar juga membuat kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Menyangkal anak tidak memiliki bapa. Mereka mau memiliki bapa tapi menyangkal anak. Mereka mau memiliki bapa tapi menolak anak. Memiliki bapa, benci anak. Memiliki bapa, olok-olok anak. Masa Tuhan kok di tiang jemuran pakai kolor? Ya, itu namanya mau memiliki bapa tapi mengolok-olok anak. Itu tidak bisa. Jadi memang kepercayaan kita itu tidak hanya diberikan kepada Allah Bapa, tapi juga Yesus Kristus dan kepada Yesus Kristus. Mengapa perlu percaya kepada Yesus Kristus? Karena menurut Matius 1 ayat 21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus ini juru selamat, makanya kita pun perlu percaya. Tentang Yesus Kristus ini dikatakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, Yesus itu anak tunggal. Tadi dalam segmen sebelumnya, Yohanes 1 ayat 12, orang yang percaya menjadi anak Allah. Ibu percaya, jadi anak Allah. Percaya, anak Allah. Percaya, anak Allah. Percaya semua anak Allah. Berarti ada anak Allah 3, 4, 5, 6, 7, tambah saya 8. Yesus, anak Allah juga. Berarti anak Allah ada berapa? Kita 7. Tambah saya 8, tambah Yesus 9. Berarti ada 9 anak Allah. Padahal itu Yesus bilang anak tunggal Allah. Gimana memikirkan itu? Gampang saja. Kita semua ini anak hasil adopsi. Tadi kan saya bilang, sebelum percaya Yesus kita semua ini anak iblis. Setelah percaya Yesus kita jadi anak. Berarti kita ini anak di tengah jalan. Kalau anak di tengah jalan itu namanya anak hasil adopsi. Galatia 4 ayat 6 mengatakan adoption of son. Kita diterima menjadi anak. Jadi kita semua anak hasil adopsi. Tapi anak sungguh-sungguh itu hanya Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dikatakan Tuhan kita. Berarti dia Tuhan. Nah tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau Allah itu jenis makhluknya, Tuhan itu adalah jabatan. Maka kalau dia Tuhan, saya ini adalah hambanya. Ya. Kalau dia gembala, saya ini Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Kalau dia gembala, saya domba. Kalau dia guru, saya murid. Kalau dia kakak, saya adiknya. Iya kan dia saudara sulung kita kan anak Allah. Dia anak Allah, saya anak Allah. Tapi dia adalah saudara sulung. Tapi kalau Yesus itu kawan, kita ya kawan juga. Yesus kawan yang sejati. Dan seterusnya. Kalau dia Tuhan, saya hambanya. Jadi Yesus itu Tuhan kita. Berarti kita semua ini adalah hamba. Seringkali dia bilang hamba Tuhan bukan cuma pendeta saja. Ya, dulu pernah ada di gereja saya, kita bicara siapa yang pimpin liturgi. Ya, nah nanti yang pimpin liturgi adalah hamba Tuhan. Lalu ada satu majelis giliran mau dia pimpin liturgi, lalu orang bilang jangan. Yang pimpin liturgi hanya hamba Tuhan. Lalu majelis itu tanya, terus saya ini hamba siapa? Apakah saya hamba setan? Ya kan? Jadi semua orang percaya kalau dia Tuhan, kita adalah
hamba. Jadi tergantung relasi ya. Dan kalau dia Tuhan, kita punya kewajiban memuliakan dia, mengutamakan dia, mentaati segala perintahnya, dan juga melayani dia. Nah, kita sudah bahas, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Nah, bagian kita sampai di sini, nanti kita akan lanjut lagi dalam pembahasan yang lain. Dan bagi saudara-saudara yang di rumah yang punya pertanyaan, silakan. Ini ada nomor di layar kaca Anda boleh kirimkan pertanyaan. Tim Pijar TV akan dengan setia menjawab setiap pertanyaan Anda. Juga kalau Anda merindukan bahwa program ini bisa terus ada dan memberkati lebih banyak orang, program seperti ini diselenggarakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kami beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk ambil bagian di dalam pelaksanaan program ini. Di layar kaca Anda ada nomor rekening di mana Anda boleh mengirimkan bantuan atau donasi Anda untuk kemuliaan Tuhan melalui Pijar TV. Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam terang bagi Indonesia. Menarik bukan pemirsa penjabaran yang disampaikan oleh hambanya berkenaan dengan pengakuan iman rasuli. Dan tadi kita sudah mendengar pembahasan yang berkaitan tentang aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan tadi kita sudah mendengar penjelasan mengapa menggunakan kata aku dan bukan kita. Lalu siapakah Bapa yang adalah Khalik langit dan bumi ini. Nah tentu nantikan terus episode-episode selanjutnya karena kita akan semakin memperdalam dari setiap perkataan yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang Anda berikan kepada Pijar TV untuk menyelenggarakan program acara ini dan juga untuk memproduksi program-program yang baru yang akan memberikan kesegaran rohani bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kami pamit undur diri dan sekali lagi jangan lupa tulis pertanyaan, saran, dan pendapat Anda melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.